Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu dalam doa fajar. Biarlah kita memiliki satu kerinduan yang dalam untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memulai hari yang baru dengan semangat yang baru, dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar berlaku dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menyertai kami, melindungi kami dalam istirahat kami semalam. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kembali untuk kami boleh datang bersekutu kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu akan setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus ya Tuhan senantiasa mengurapi hati pikiran kami, menjamah kami dengan kuasa-Mu. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami untuk datang kepadamu ya Tuhan, senantiasa menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh menyekakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya persekutuan kami pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang beracara, memimpin mengurapi pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu. Juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita memiliki satu kerinduan yang dalam untuk datang kepadanya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Bapakku datang
sembahkan Dia, sebab Dia mulia, sebab Dia perkasa, Dia ajaib, Dia mulia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, membawa pujian kami, membawa sembah kami kepadamu sebagai rasa syukur. Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Kami datang kepadamu, kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkau perkasa, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau dekat kepadamu. Kami mau selalu rindu datang kepadamu. Karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih buat hari ini. Kasih-Mu yang selalu nyata. Kasih-Mu yang tiada berubah bagi hidup kami. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Semakin hari hidup kita boleh semakin berkenan, hidup kita boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Kau sudah pimpin jalannya ibadah kami, doa fajar pada pagi hari ini dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, jikalau Tuhan Kau mendapati kami kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan Kau berkenan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema atau judul Kasih Kristus. Mari kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan sejenak. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selama ini hal apa yang paling menyita waktu, tenaga, dan pikiran kita? Tanpa kita sadari, seringkali kita membuang waktu, kita membuang tenaga, bahkan dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah jangan sampai hal itu atau hal tersebut membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Ataukah karena kita memiliki hobi, kesenangan yang seringkali menyita waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, hanya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi keinginan hobi kita. Tetapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ataukah karena kita sangat suka dengan bekerja, sehingga pekerjaan itu juga menyita waktu kita, menyita tenaga kita, bahkan pikiran kita, sehingga kita jauh daripada Tuhan. Kita melalaikan ibadah-ibadah yang telah ditentukan di mana kita bergereja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, atau karena kita sering, ya istilahnya kalau dari hari Senin, Selasa sampai Sabtu, kalau hari Minggu kan libur. Ya. Padahal hari Minggu itu waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita ingin jalan-jalan, ya, melalaikan ibadah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita tidak mempunyai waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu, tenaga, dan pikiran kita habis, ya, dengan permasalahan-permasalahan hidup yang sedang kita jalani. Ya. Bukan hanya waktu, tenaga, dan pikiran kita. Ya. Mungkin jiwa kita mulai goyah. Ya. Rohani kita mulai lemah. Karena apa? Karena begitu beratnya beban, masalah yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita mau percaya kepada Tuhan. Iya. Kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-38 dan ayat 39, firman Tuhan katakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan sebab aku yakin, sebab aku percaya
bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita lewati pada saat ini memang terasa berat. Tetapi biarlah itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita tetap memiliki waktu, kita tetap memiliki tenaga, pikiran untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus percaya, kita harus yakin bahwa tidak ada barang sesuatu yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Karena kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Roma 8 ayat 32 dan sampai dengan ayat 34 firman Tuhan dikatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Tuhan menjanjikan kepada kita supaya kita tidak terpisah daripada kasih Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, pada saat ini, mungkin kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan, pergumulan, masalah, bahkan pencobaan yang sedang kita hadapi saat ini. Percayalah bahwa semuanya itu tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, kasih-Nya, kuasa-Nya selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tidak pernah meragukan akan kasih setia Tuhan yang senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap teguh di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada barang sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kiranya renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini boleh mendorong kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, selama kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan terpisahkan dari kasih Kristus. Amin. Untuk renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini, kita akan naikkan satu pujian, Ku rindu setiap waktu, hidup dalam kebenaran-Mu. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, ku berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau sudah pimpin jalannya ibadah doa fajar kami, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kiranya apa yang kami lakukan di kesempatan pada pagi hari ini, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk pekerjaan-Mu yang ada di GPI Porong ini. Engkau yang sudah memulai pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan memberkati pekerjaan-Mu ini untuk boleh semakin hari, boleh semakin berkembang maju dan besar. Nama Tuhan yang senantiasa kami permuliakan. Memberkati Bapak dan Ibu Gembala yang telah Engkau pilih, Engkau percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di GPI Porong. Kiranya Tuhan Kau senantiasa melimpahkan kekuatan dan kesehatan, hikmat marifat yang datang daripada Tuhan, pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyikapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman yang kami terima Tuhan, boleh membawa kami semakin hari, boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Komisi-komisi yang ada pada gereja kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kerinduan kami Jumat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri akan menyediakan tepat pada waktu-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih ya Tuhan, dengan segala permasalahan yang ada. Engkau memberkati segenap para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap para menteri, aparatur pemerintah yang ada di pusat, sampai yang ada di daerah-daerah ya Tuhan. Satu hal yang kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau akan segera melalukan virus corona dari muka bumi Tuhan, khususnya dari bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau memberkati tenaga medis ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, sukacita, penghiburan. Engkau melimpahkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang terpapar virus corona Tuhan, Engkau juga menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesadaran seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan, untuk menjaga protokol kesehatan Tuhan, sehingga virus ini boleh diredam, bahkan boleh enyah dari muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, dari segala hal-hal yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jagai bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati dalam rumah tangga kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Terlebih-lebih Tuhan Kau memberkati dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu turun atas kami, yaitu berkat jasmani jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani, melimpah-limpah atas kehidupan kami, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.